Puji dan syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi, untuk kembali berhimpun dalam persekutuan ibadah pada minggu hari ini. Kami Majelis Gereja Jemaat Bukit Tamalandrea menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dimanapun berada pada saat ini. Dalam ibadah kali ini, kita akan belajar bagaimana membangun sebuah kehidupan persekutuan yang diinginkan Tuhan sebagai Sang Pemilik kebun anggur. Karena itu, tema renungan kita dalam minggu ini adalah penggarap yang dipercaya. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita memuji Tuhan. Indeko Sang Mane. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedang jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sedang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita membuka hidup kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan senantiasa mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita adalah milik Allah yang hendaknya senantiasa taat pada perintahnya. Kita bersyukur bahwa hidup kita terjamin dalam lindungan Allah sebagai Sang Pemilik kebun anggur. Namun terkadang kita seperti penggarap yang tidak tahu diri, mereka yang menolak teguran Allah, yang merasa bahwa kebun itu adalah miliknya, sehingga memberontak pada ketetapan Sang Pemilik kebun anggur. Marilah dalam kerendahan hati kita mengakui segala dosa dan ketidaklayakan kita, serta memohon pengampunan Allah. Saudara-saudara, kita bersama menyatakan penyesalan dan memohon ampun melalui nyanyian
bila kurenung dosaku. Bapak Ibu, saudara-saudara, berita anugerah diberikan bagi kita menurut 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Inilah petunjuk hidup baru kepada kita. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain
dan hanya Kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur lewat Mazmur 80 ayat 7 sampai ayat yang ke-20. Engkau membuat kami menjadi pokok pencederaan tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir, Telah Kau Halau halau bangsa-bangsa, lalu lalu Kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia. maka Berseraklah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, Dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut. Dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat, Mengapa engkau melanda temboknya? sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat. Babi hutan menggerogotinya. Dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya. Pandanglah dari langit dan lihatlah, Indahkanlah pohon anggur ini. batangnya ditanam oleh tangan kanan-Mu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu. Anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan alam semesta alam, pulihkanlah kami. Ya Buatlah Tuhan, wajah-Mu alam semesta bersinar, alam. maka kami akan selamat. Amin. Biar ku tumbuh di batang-Mu. Sesaat lagi kita akan bersama membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya itu mari kita memohon kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Syukur kepadamu Bapa di sorga, untuk penyertaan-Mu yang senantiasa kami alami melalui kehidupan, kekuatan dan kesehatan, serta kesempatan menjalani pekerjaan kami sepekan telah berlalu. Hari ini kami kembali datang menghadap hadirat-Mu Bapa, mengagungkan nama-Mu sebagai jawaban iman kami, serta membuka hati dan pikiran kami, sedia diisi dan diterangi oleh kebenaran firman-Mu, yang sebentar hamba-Mu akan membacakan serta menjelaskannya kepada umat Tuhan. Karena itu karuniakan hati dan pikiran yang terkonsentrasi pada firman ya Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak-Mu melalui firman ini. Untuk seterusnya oleh tuntunan Roh Kudus kami dimampukan menghayati dan melakukannya. Berkati hamba yang terbatas ini untuk menjadi alat di tangan-Mu Tuhan,
menyampaikan kabar sukacita buat anak-anak Tuhan. Kiranya firman yang tertabur hari ini sungguh mengambil tempat dalam relung hati yang paling dalam bagi umat Tuhan, untuk seterusnya menjadikan kami penggarap-penggarap kebun anggur yang setia. Karena itu berfirmanlah, kami telah sedia mendengar, dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 3. Pertama dari Yesaya pada pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat 7. Yang kedua dari Filipi pada pasal yang kedua ayat 1b sampai 16. Dan yang ketiga dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku hendak menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua, Filipi 3 ayat 1b hingga ayat yang ke-16. Kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kita adalah orang-orang bersunat yang beribadah kepada Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat,
melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah dicapai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedang jemaat Tuhan, inilah Injil Yesus Kristus melalui Matius pada pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-33 sampai pada ayat yang ke-46. Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci
Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikian sabda Tuhan, yang mendengarnya dan melakukan disebut orang berbahagia. Tuhan, Kau kekal Raja hati kami. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara warga jemaat di mana saja berada mengalami persekutuan lewat ibadah hari Minggu di keluarga kita masing-masing atau di mana saja kita berada. Kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa beserta kita dan kita semua dalam keadaan sehat sampai pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang sama berbahagia dan dikasihi dalam Tuhan Yesus. Pada kebaktian minggu ini bersama-sama dengan seluruh warga Gereja Toraja, kita telah membaca bagian Alkitab, ada 4 bersama Mazmur yang kita baca secara responsorial tadi, dan ada 3 tadi yaitu dari kitab Nabi-Nabi dari Yesaya, dari surat-surat kiriman dari Filipi, dan Injil dari kitab Matius. Bapak Ibu saudara-saudara, dari seluruh bagian Alkitab itu kita diajak merenungkannya dengan satu tema, penggarap yang dipercaya. Bahasa Torajanya, tomaatesan tudikanapai. Penggarap yang percaya. Bapak dan Ibu saudara-saudara sedang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, apa yang saudara pertama-tama pikirkan jika diberikan kepercayaan oleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi untuk mengerjakan sesuatu? Adakah saudara berpikir bahwa itu adalah suatu penghargaan? Karena kita dipandang layak untuk mengerjakannya, maka kita diberikan. Atau apakah dipahami bahwa ini suatu tugas yang harus dipertanggungjawabkan hasil akhirnya kepada mereka yang memberi kepercayaan kepada kita? Ataukah kita berpikir tentang untung dan rugi dari pekerjaan itu? Atau adakah keinginan dalam relung hati yang paling dalam bahwa satu kali kelak aku yang menjadi penguasa atas pekerjaan yang dipercayakan kepada saya? Tentu saja Bapak dan Ibu saudara-saudara akan bervariasi respon kita, bukan? Tetapi satu hal yang pasti bahwa tidak semua orang sama sudut pandangnya menerima amanah atau tugas yang dimandatkan atau dipercayakan kepadanya. Namun satu hal yang pasti pula bahwa yang memberikan kepercayaan atau penugasan, ia berharap supaya sang penerima amanah itu harus bertanggung jawab melaksanakannya sesuai dengan ide atau tujuan dari dia yang memberi kepercayaan kepada kita. Dan berharap untuk mendapatkan hasil yang maksimal yang dicapai
oleh pengelola pekerjaan dengan penuh ketulusan dan kejujuran. Saudara-saudara, lalu bagaimana dengan amanat keselamatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita dalam Tuhan Yesus? Apakah kita sudah bersedia dan merasa bertanggung jawab dalam mengerjakannya dengan baik dan benar? Kata Filipi pasal 2, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Tentu sebagian besar kita sudah mengaku sejak kita menerima Kristus bersedia dan berjanji, bukan? Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara seberapa kali kita berjanji untuk berkomitmen melaksanakan keselamatan itu. Namun benarkah itu sudah terwujud dalam tanggung jawab kita sebagai orang yang mempercayakan iman kita kepada Kristus? Nah, saudara-saudara, untuk mengevaluasi sejauh mana kita telah menjadi sosok pribadi yang mengerjakan keselamatan itu, marilah kita belajar pada bagian-bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca dan dengarkan tadi. Saudara, perhatikan kitab Yesaya pada pasal yang kelima ayat 1-7. Sebetulnya itu adalah nyanyian sindiran. Sindiran kepada siapa Bapak Ibu? Kepada bangsa Israel, baik Yehuda maupun Israel Utara. Mengenai apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Di mana Bapak Ibu Saudara-saudara dalam teks tadi bangsa Israel itu diibaratkan kebun anggur yang dipersiapkan dengan baik oleh pemiliknya dan ditanam di lereng bukit yang subur. Catatan teks tadi mengatakan sang pemilik mencangkul, membuang batu-batunya, menanami dengan anggur pilihan, cari yang terbaik, mendirikan menara jaga dan mempersiapkan tempat pengirikannya. Ayat 1-2 tadi. Harapannya jelas Bapak Ibu Saudara agar kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik. Namun kenyataannya Bapak Ibu Saudara dalam teks tadi yang kita baca, ternyata apa yang diharapkan oleh sang pemilik kebun anggur tidak seperti itu. Yang muncul adalah buah anggur yang asam, saudara. Kemudian pemberitaan sang nabi ini dialamatkan kepada siapa? Kepada Yerusalem dengan pertanyaan, adililah antara aku dan kebun anggurku ini. Apakah lagi yang diperbuat agar kebun anggur ini menghasilkan buah yang baik? Itu adalah ungkapan kekecewaan ketika melihat kebun anggur itu yang harapannya adalah menghasilkan buah yang manis, buah yang enak, tapi ternyata yang muncul adalah buah yang asam. Apa yang terjadi, saudara? Sang pemilik kemudian memutuskan untuk merobohkan temboknya. Sehingga kebun itu dimakan habis, diinjak-injak, dan dibiarkan ditumbuhi semak atau duri, sehingga terintangi pertumbuhannya oleh putri malu dan rumput, serta tidak ada lagi hujan turun atasnya, sehingga kebun anggur itu menjadi kebun anggur yang tidak terurus dan akhirnya rusak, dan bukan lagi tampil sebagai kebun anggur yang baik. Siapa yang dimaksudkan di situ, saudara? Yang dimaksudkan di sini kebun anggur adalah orang Israel yang tidak terawat lagi, yang diharapkan melahirkan keadilan, yang diharapkan melahirkan kebenaran, tetapi itu tidak muncul dari kehidupan mereka. Masalahnya di mana, saudara? Terletak kepada penggarap-penggarap kebun anggurnya yang adalah pemimpin-pemimpin Israel yang tidak setia hidup pada jalan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini yang kemudian Paulus mau perlihatkan dalam Filipi pasal 2 tadi. Apa yang ada di situ? Paulus tidak mau menjadi mirip dengan hamba-hamba Israel pada waktu itu. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang mengklaim dirinya orang benar, orang adil, orang setia beribadah, tetapi cara hidupnya adalah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sehingga Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 2 tadi, apa yang ada di situ, saudara? Ia mengatakan, kalau kamu bicara bahwa saya orang Farisi, saya lebih hebat lagi. Saya tahu Taurat. Saya belajar Taurat 3 tahun di seorang dosennya namanya Gamaliel di Universitas Tiranus. Dia hebat. Dan selama itu dia merasa sebagai orang yang tahu banyak tentang ajaran. Dan merasa bahwa tidak ada duanya. Maka saudara perhatikan kalau baca kitab Kisah Rasul, saudara, di mana Rasul Paulus itu mengejar orang-orang ikut Yesus itu dibunuh, kan dianggap sebagai orang yang melawan Taurat. Tetapi ia merasa ketika aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apa yang aku anggap dulu adalah emas yang murni, sesuatu yang sangat luar biasa, aku menganggapnya sampah.
Kenapa dianggap sampah? Karena itu adalah cara hidup yang tidak benar, klaim-klaim kebenaran kemanusiaan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan karena itu dia katakan, aku berusaha untuk berjuang bagaimana aku menangkapnya. Sampai pada hari ini Paulus merasa belum menangkap itu. Dia masih merasa kurang. Dia masih merasa belum menjadi hamba yang setia mengelola kebun anggur Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, penggenapan daripada apa yang dicatat dalam kitab Yesaya 5 tadi, itu yang tertulis dalam Injil Matius. Apa yang ada di situ, saudara? Di situ berbicara tentang perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur. Pertanyaannya adalah, kenapa ada perumpamaan seperti ini yang Yesus lontarkan kepada orang banyak yang mengikut dia, termasuk kepada murid-muridnya? Sebetulnya yang mau disoroti Yesus di sini adalah sikap dan pola hidup ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin agama yang paling benar, mengklaim dirinya sebagai pelayan yang setia, pelayan yang tulus, pengelola yang baik. Tapi ternyata Tuhan Yesus mengambilkan sebuah ilustrasi, perumpamaan, yaitu kebun anggur, yang kemudian disewakan kepada orang, lalu kemudian ditinggalkan, yang nanti akan dimintai tanggung jawab. Saudara, Yesus sengaja mengambil ilustrasi dalam konteks masyarakat Israel, karena pada waktu itu memang mereka akan cepat mengerti dengan ajaran seperti itu lewat perumpamaan. Nah, apa yang ada di sana Bapak Ibu Saudara-saudara? Mari kita perhatikan baik-baik. Nah, Yesus katakan begini, dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Itu mirip Yesaya 5 tadi. Ini kebun anggur dirawat, saudara. Dirawat. Ditanami pagar sekelilingnya supaya aman. Lalu ia menggali lubang tempat untuk apa? Memeras anggur. Lalu didirikan menara jaga supaya dilihat siapa yang akan mengganggu kebun anggur ini. Jadi betul-betul kebun anggurnya sang pemilik tanah ini adalah kebun anggur yang sangat terawat, saudara. Pertanyaannya, siapa itu pemilik kebun anggur dan siapa itu kebun anggur? Pemilik kebun anggur adalah Tuhan sendiri. Dan kebun anggur itu adalah siapa? Umat Israel. Lalu kemudian dipindahkan kepada aku dan kamu. Kita ini adalah kebun anggurnya Tuhan. Lalu kemudian disewakan kepada siapa? Coba lihat baik-baik teks itu. Di situ dikatakan, kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap. Siapa itu penggarap-penggarap, saudara? Kalau dalam konteks Yesaya tadi, yang dimaksudkan penggarap adalah pemimpin-pemimpin Israel. Nah, pelayan-pelayan Israel, ahli-ahli Taurat yang banyak belajar kebenaran dititipkan kepada mereka, kelola ini kebun anggur. Kelola. Jadi ada perjanjian, saya kasih sama kamu, tapi saya mintai tanggung jawab kepada kamu nanti ketika kamu selesai mengerjakan itu. Ketika hampir musim petik, pemilik tanah ini sudah mulai hitung-hitung, ini sudah saatnya pemetikan. Maka ia kemudian mengutus hamba-hambanya untuk mencek bagaimana realisasi perjanjian awal tadi. Apakah mereka bertanggung jawab dengan kesepakatan dalam sebuah perjanjian? Tapi ketika hamba-hambanya datang, apa yang terjadi bagi pengelola kebun anggur? Bukannya bertanggung jawab atas hasil itu, tetapi malah hamba-hamba itu kemudian dibunuh. Padahal waktu itu tujuannya dihadirkan hamba itu adalah, betulkah kamu sudah bekerja dengan baik dan mana bagian Tuhan? Mana yang akan didapatkan Tuhan dari apa yang disewakan kepada kamu? Tapi ternyata hamba-hamba justru dibunuh, dipukuli, disiksa. Ditambah lagi hamba berikut, tapi lebih-lebih ditolak. Siapa itu saudara hamba-hamba? Yang dimaksudkan di situ adalah para nabi. Yang datang bersaksi tentang kebenaran, yang datang memperkenalkan tentang Mesias anak Allah, memperkenalkan juru selamat, tetapi mereka menolaknya.
Lalu kemudian terakhir diutuslah anak kandungnya sendiri. Kenapa anak kandungnya yang diutus, saudara? Pikir sang pemilik tanah ini adalah, kalau anakku yang datang, bukan dia melihat anakku, tapi dia melihat saya. Karena anakku itu bagian dari saya, dan sayalah itu. Tapi justru lebih sadis lagi. Mereka kemudian berpikir, ini ahli warisnya. Jadi kalau kita sudah bunuh ahli warisnya, maka pasti pemilik kebun anggur ini tidak dapat apa-apa lagi. Ini sudah menjadi bagian kita. Dan kita akan miliki kebun anggur ini. Saudara, apa yang mau dikatakan di sini? Ternyata keselamatan ini Bapak Ibu Saudara diperuntukkan kepada kita. Diperuntukkan kepada umat Israel kala itu. Tetapi lalu kemudian mereka menolak itu, mereka tidak mau menerima itu. Dan siapa yang salah mengelolanya adalah para hamba-hamba Tuhan. Para ahli-ahli Taurat yang salah kaprah tentang apa yang dititipkan kepada mereka, saudara. Kalau baca bagian terakhir Injil Matius dikatakan, ingatkah kamu kitab suci berbicara batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Itu mirip Mazmur 118, kini telah menjadi batu penjuru. Yesus mau mengatakan sebenarnya keselamatan ini diperuntukkan kepadamu. Tetapi ketika diperuntukkan kepadamu, kau buang itu. Padahal ini adalah batu penjuru. Batu penjuru itu, saudara, maksudnya apa? Sebuah bangunan yang batu penjurunya tidak kuat, percaya bangunan itu tidak bertahan lama. Sebentar sekali dia akan roboh. Tapi ternyata batu penjuru yang diberikan kepada Israel pada waktu itu dibuang oleh mereka. Lalu kemudian diambil oleh bangsa lain. Kitalah ini, saudara. Aku dan kamu menerima itu. Sehingga sampai hari ini tidak sampai 2% orang Israel itu yang jadi Kristen, saudara. Mereka itu sekitar 70-an, 80-an jadi orang Yahudi. Selebihnya itu adalah agama Islam, saudara. Itu sekitar 2% orang Kristen yang ada di sana yang menerima Yesus. Nah, kenapa? Karena mereka menolak Mesias yang disampaikan kepada mereka itu. Yang tadi dikatakan justru anaknya yang datang itu kemudian dipukulin sampai dibunuh. Siapa itu yang dimaksudkan? Yesus, Mesias, anak Allah yang dibunuh oleh orang Israel. Kenapa dia bunuh? Karena paham mereka beda. Yang mereka bayangkan adalah Yesus datang membebaskan dari Kaisar Romawi. Yang waktu itu dipimpin oleh Titus yang merobohkan bait Allah yang dibangun Salomo di Yerusalem, yang sekarang berdiri teguh Masjid Al-Aqsa di sana, yang kubahnya itu berlapis emas, saudara. Makanya orang Israel itu selalu benturkan kepalanya di tembok ratapan karena dia berdoa, kapankah ini bait Allah dibangun kembali dan roboh itu masjid pada waktu pemerintahan Titus waktu itu, saudara. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, paling tidak kita akan melihat 3 hal dari pesan firman Tuhan kepada kita dari pembacaan yang kita dengarkan tadi. Pertama, kita harus menghargai kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ibaratnya sebagai penggarap kebun anggur. Di saat kita dipercaya, mari kita hargai. Caranya menghargai, saudara, apa? Seperti apa? Mengelolanya dengan baik. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan sekerja majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi. Maukah kita menyadari bahwa kita sebetulnya ibarat orang yang diberikan kepercayaan sebagai penggarap kebun anggur, yang nanti Allah meminta tanggung jawab dari kita. Sebagai majelis gereja kita diberi tugas dari Tuhan untuk menjalankan pelayanan ibarat menggarap kebun anggur dengan setia, dengan tulus, dengan jujur, dengan sabar. Karena di sana sini akan banyak tantangan. Tetapi hati-hati. Jangan sampai pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita dalam gereja secara khusus kita klaim sebagai milik kita dan kita menjadi orang penguasa dalam gereja, lalu kemudian Tuhan marah karena kita salah mengelola kebun anggurnya itu. Ingat Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu adalah titipan dari Tuhan. Bahasanya Pak Yowas Adi Prasetyo, dosen teologi gereja Toraja STT Jakarta, yang 1 tahun lalu menjadi profesor teologi sistematika, dia mengatakan begini. Dalam pelayanan itu ada 3 pola pelayan. Ada pelayan yang namanya tuan. Nah, kalau baca Markus 10 itu,
Tuan itu adalah mau memerintah saja. Nah, dia memerintah. Jadi dia selalu instruksi. Nah, orang harus tunduk kepada dia. Nah, itu pelayanan yang namanya tuan. Nah, ada pelayanan yang namanya hamba atau doulos. Nah, kalau baca Markus pasal 10 dikatakan, siapa yang mau menjadi terkemuka hendaklah ia menjadi hamba. Siapa mau dihormati hendaklah ia menjadi pelayan bagi saudaranya. Wah, perhatikan saudara-saudara, kadangkala ini dua seringkali berselingkuh, saudara. Maksudnya apa itu? Kadangkala pura-pura jadi pelayan tapi sesungguhnya dia mau jadi penguasa, saudara. Kelihatan pelayan tetapi dia penguasa. Wah, saya tidak tahu saudara-saudara kalau ada acara-acara ada kursi sofa yang luar biasa. Nah, lalu kemudian di situ dikasih duduk ketua sinode, ketua wilayah, lalu yang lain di belakang saja. Padahal yang depan itu sama-sama pelayan, saudara. Saya tidak tahu itu. Makanya seringkali saya katakan dalam gereja itu kita sama semua tempat duduk, tidak ada kursi sofa dalam gereja. Kenapa? Kita sama-sama anak-anak Tuhan dalam pelayanan. Nanti di birokrasi kita beda, saudara. Nah, ini kalau sudah berselingkuh dalam pelayanan ini bahaya. Kita tidak sadar apakah kita betul pelayan ataukah jadi tuan. Makanya pelayanan yang ditawarkan adalah pelayanan sahabat. Pelayanan sahabat itu seperti apa? Nah, pelayanan sahabat itu saudara-saudara adalah menganggap orang lain sebagai orang yang dekat dengan kita dan kita mengerti apa yang dia butuh. Kalau sahabat itu saudara kita mengerti, ini sahabatku apa dia butuh dan apa yang harus aku buat untuk hadir di sana. Oh, kalau saudara-saudara cara kerja kita kayak begini dalam pelayanan, percaya itu Bapak Ibu Saudara, kebun anggur ini akan bertumbuh dengan baik. Tapi kalau tidak seperti itu, kebun anggur itu tidak akan bertumbuh. Pada akhirnya dia akan diinjak-injak, ditubuhi duri, lalu kemudian kering dan tidak ada lagi cerita bahwa ini pernah jadi kebun anggur. Itu satu, saudara. Nah, yang kedua, harus kita sadar bahwa kebun anggur ini bukan milik kita, miliknya Tuhan. Dititip Tuhan kepada kita. Kalau dia titipannya Tuhan, jangan sekali-kali mengambil alih itu. Karena kalau kita ambil alih, saudara, kita akan berurusan dengan Tuhan. Perhatikan itu tadi. Penggarap-penggarap tadi yang mengambil alih kebun anggur, dia akan berurusan dengan Tuhan. Dan implikasinya adalah dia dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Alias apa itu? Neraka, saudara. Sehingga kita harus sadar bahwa pelayanan itu adalah titipannya Tuhan kepada aku dan kamu. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara apa yang sedang kita pikirkan jemaat Bukit Tamalandrea pada tahun ini. Akhir tahun ini kita akan adakan pemilihan penatua dan diaken. Bukan pemilihan masjid gereja, penatua dan diaken. Karena kalau masjid gereja dipilih juga pendeta. Karena masjid gereja itu pendeta, penatua dan diaken. Yang benar adalah pemilihan penatua dan diaken. Karena pendeta tidak dipilih. Nah, di saat ini kita akan melaksanakan pemilihan penatua dan diaken. Saya tidak tahu saudara-saudara yang sudah sekian lama jadi majelis gereja, kalau kemudian esok lusa tidak terpilih jadi majelis gereja, jangan saudara merasa direndahkan. Jangan saudara merasa dihina, jangan saudara merasa kecewa. Karena ini bukan milik kita, miliknya Tuhan yang dititipkan kepada kita untuk dikelola. Kalau kemudian kita digantikan oleh orang lain, itu berarti menurut Tuhan sudah saatnya dipindahkan ke orang lain kebun anggur ini untuk dikelola. Nah, sudah cukup pekerjaan mungkin untuk periode ini kita kerjakan, nanti orang lain. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kemudian kita terpilih, jangan terlalu bangga. Lalu yang mengatakan, ternyata saya lebih hebat dari ibu ini, saya lebih hebat dari bapak ini. Padahal mestinya dia yang terpilih. Kok kenapa bukan saya yang terpilih? Sadarlah saudara bahwa ada maunya Tuhan kepada kita untuk mengelola kebun anggurnya yang dititip kepada kita. Karena itu saudara-saudara, ketika nanti saatnya saudara dipilih oleh Tuhan melalui jemaat, pertanyaan pertama yang muncul dalam relung hati yang paling dalam adalah, apa maunya Tuhan kepada saya dalam mengelola kebun anggurnya ini? Ketika saudara menemukan jawabannya, saudara tidak sekedar jadi majelis gereja di jemaat, muncul di saat hari Minggu duduk di kursi terdepan, ya, tapi di saat aktivitas pelayanan tidak kelihatan. Kan itu jadi tidak ada artinya. Tapi terkadang terkadang itu masjid gereja kalau hari pertama dilantik hadir semua dengan penampilan yang luar biasa. Mulai pertengahan tahun pertama, perlahan-lahan kabur. Semoga saja tidak ada masjid gereja yang nanti tampil kalau hari Minggu tidak pernah ikut kebaktian keluarga.
Kan ada yang begitu saudara. Tapi saya kira harus kita belajar bahwa kebaktian-kebaktian keluarga itu adalah bagian dari pelayanan yang di dalamnya kita hadir sebagai hamba-hamba Tuhan, memfasilitasi ibadah bersama dengan jemaat. Ini penting saya kira. Ya, terakhir saudara, hendaknya kita menjadi penggarap yang berkomitmen. Ya, kenapa perlu berkomitmen? Akan banyak ujian, akan banyak tantangan, akan banyak masalah. Siapa yang mau menggarap kebun anggur dan tidak berkomitmen, maka di saat ada tantangan, ada masalah, ada ujian, entah datang dalam internal pelayanan kita maupun dari luar pelayanan kita, bisa jadi kita akan kabur dari pelayanan. Dan karena itu saudara-saudara, jadilah penggarap-penggarap yang setia dalam pelayanan kita. Dan bagi jemaat Tuhan, keselamatan yang Allah berikan kepada kita dalam Tuhan Yesus, kita harus bertanggung jawab memeliharanya. Karena akan banyak ujian dan tantangan yang membuat keselamatan yang kita terima itu lepas dari kita ketika kita tidak setia mengerjakannya dengan penuh ketulusan dan ketaatan, terkhusus di era pandemi sekarang ini. Banyak tantangan dan pergumulan yang seringkali memutus relasi kita dengan Tuhan. Tetapi syukur kepada Tuhan, Corona ini datang di saat alat-alat internet, alat-alat media sosial semakin canggih. Saudara bisa bayangkan seandainya muncul 10 tahun atau 12 tahun yang lalu, ketika muncul ini virus Corona, apa yang bisa kita buat saudara? Saya percaya bahwa ada maksud Tuhan di balik semua ini. Ada saja orang yang tidak tahu apa yang namanya Zoom, apa yang namanya cloud. Seandainya tidak ada ini yang namanya ibadah-ibadah seperti ini. Banyak orang yang kaku sekali untuk kemudian pakai laptop, pakai HP dengan berbagai program yang ada di sana. Sehingga sesungguhnya Tuhan mengajar kita bahwa di zaman modern seperti ini, inilah pilihan. Salah satu pilihan yang terindah yang harus kita kerjakan. Sehingga seringkali saya katakan, tidak semua persoalan yang datang membuat kita semakin susah, tapi bisa juga membuat kita semakin kreatif. Sehingga seringkali saya katakan, kita berada di persimpangan di zaman ini. Maukah kita jatuh tergelincir dengan persoalan ini, atau apakah maukah kita bangkit dari persoalan ini untuk kemudian menjadi orang-orang yang kreatif membangun kehidupan kita menghadapi masalah ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk semakin tumbuh beriman dalam Kristus, menjadi penggarap-penggarap yang setia, dan pada akhirnya ketika Tuhan datang memintai pertanggungjawaban dari kita, kita betul-betul menjadi penggarap yang setia, dan Tuhan menempatkan kita pada tempat yang Ia sediakan. Ketika Dia mengatakan, aku pergi menyediakan tempat, dan setelah tempat itu sedia, aku datang menjemput kamu, dan di mana aku berada, di situ pun juga kamu berada. Mari bersaat teduh sejenak. Terima kasih Bapa. Ada lawatan kasih-Mu hari ini. Menyapa, menegur, mengingatkan, menasihati, dan menghibur hidup kami. Bahwa sesungguhnya Tuhan memberikan amanat kepada kami, yaitu keselamatan dalam Yesus, yang kami harus pelihara, kami harus kelola dengan baik, karena pada saatnya nanti Tuhan datang meminta tanggung jawab iman dari kami. Lebih dari itu, ketika kami sebagai pelayan-pelayan diberi amanat dari Tuhan, entah dalam gereja atau di luar gereja, kelak Tuhan minta tanggung jawab dari kami. Dan ketika kami setia menjadi penggarap yang tulus, jujur, dan rendah hati, maka pada akhirnya apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri
Kita mengucapkan pengakuan iman kita melalui nyanyian Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai ayat 3. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan bawah persembahan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedang jemaat Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus, dan karena itu saya akan sampaikan kepada kita formulir persiapan pelayanan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Yang pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan.
Yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kiranya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita menghadap Tuhan melalui doa syukur dan doa syafaat kita. Kita berdoa. Syukur kepadamu Bapa di sorga, untuk ruang dan waktu yang tersedia di dalamnya kami memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dan menyatakan persembahan syukur kami. Kami yakin setiap puji-pujian yang lahir dari hati yang tulus dan persembahan yang kami nyatakan melalui pundi-pundi akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan mendatangkan kebangunan iman bagi kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami menghayati dan melakukan firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan pada gilirannya kami menjadi orang yang selalu menjadi penggarap yang setia atas kepercayaan yang diberikan kepada kami dalam menjalani hari-hari hidup sebagai orang yang telah diselamatkan dari dosa oleh Tuhan Yesus Kristus dan juga diamanatkan pekerjaan dalam pelayanan kami masing-masing. Mohon Tuhan menuntun kami dalam menjalani kehidupan sepekan ke depan, mengangkat berbagai tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Jadikan kami hamba yang selalu sabar dan setia, menjalankan tugas kami dengan sebaik-baiknya, dan dari situlah berkat-Mu mengalir bagi kami untuk menjadi kelanjutan hidup ini dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat-Mu yang tidak sempat beribadah karena dalam keadaan lemah karena sakit, mohon diberkati segala upaya pengobatan untuk menjadi saluran kesembuhan baginya, dan dikuatkan imannya untuk terus berpengharapan dalam kuasa Tuhan. Yang berduka cita mohon dihiburkan agar tidak larut dalam duka seperti orang yang tanpa harapan. Demikian bagi anak-anak kami yang masih kecil, kiranya diberkati dalam pertumbuhan secara fisik dan rohani dan kelak menjadi anak dewasa dalam Tuhan. Yang berjuang dalam bangku studi pada setiap jenjang pendidikan, kiranya diberi kekuatan kesehatan untuk memperjuangkan masa depan mereka dan kelak menjadi pribadi yang sukses pada waktunya. Yang tengah mencari lapangan kerja, mohon diberi kesabaran mencari berkat-Mu yang tersedia di dunia ini. Yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan hadirkan orang yang Kau perkenan menjadi teman sejatinya nanti masuk dalam mahligai rumah tangga. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami, kiranya negeri ini selalu aman dan damai, tugas-tugas pemerintah dapat dijalankan dengan baik, teristimewa dalam berupaya mengatasi virus corona yang sampai hari ini belum tertangani dengan baik. Tetapi kami selalu percaya Tuhan terus hadir dalam perkara ini, memproses segala upaya untuk memutus mata rantai virus ini. Demikian untuk pelayanan jemaat-Mu di Jemaat Bukit Tamalan Rea secara khusus dalam proses pemilihan penatua dan diaken. Kiranya tim yang terbentuk terus sabar setia menjalankan tugas ini dengan baik, sehingga pada waktunya nanti hamba-hamba-Mu yang terpilih menjadi penatua dan diaken sungguh berkomitmen dengan tulus melayani Tuhan, dan kemuliaan bagi Tuhan terpancar melalui pelayanan-pelayanan mereka. Ada banyak kegiatan pelayanan yang dikerjakan secara online di jemaat ini. Tuhan berkati secara khusus adik-adik kami, anak-anak kami yang terus berupaya memfasilitasi ibadah seperti yang kami lakukan hari ini secara online. Kiranya mereka diberi kekuatan, kesehatan, dan kesehatian untuk menjalankan tugas ini dengan dedikasi yang tulus di hadapan Tuhan. Berkati pendeta jemaat di sini bersama dengan seluruh gereja dan pengurus OIG untuk terus bergandengan tangan menata pelayanan di Jemaat Bukit Tamalan Rea, sehingga seluruh kegiatan pelayanan boleh berlangsung dengan baik. Kelanjutan rencana dan kerja kami masing-masing ke depan, mohon Tuhan terus bersama-sama dengan kami dan mempersiapkan jemaat-Mu untuk melaksanakan perjamuan kudus pada minggu depan, dan semua terlibat di dalamnya untuk menikmati persekutuan dengan Kristus yang telah mati dan bangkit mengalahkan kuasa kematian. Terima kasih Bapa untuk semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya pelayanan kami menjadi kepujian bagi Tuhan dan membangun iman jemaat-Mu. Tuntun kami Tuhan sepanjang kehidupan rencana dan kerja kami sepekan, dan biarlah kami terus mengalami damai sejahtera-Mu dalam menata dan membangun kehidupan kami, dan terus setia dalam kehendak-Mu membangun interaksi sosial di mana Tuhan menghadirkan kami.
Inilah kami Tuhan yang datang kepadamu bermohon dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan Lihatlah Sekelilingmu. Ladang-ladang apa yang perlu dituai, ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menggulingkan sudah matang untuk Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera dan sebagai milik Allah dengan sukacita, kita senantiasa hidup taat kepada perintah-Nya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, menutup ibadah kita di pagi hari ini. Demikianlah ibadah kita pada Minggu pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua.